Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah analisis dan pengembangan kurikulum serta Bapak Ibu calon kandidat doktor ilmu kependidikan Universitas Padang. Kelas sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Mulyana. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan historis. Landasan historis kurikulum itu dimulai di masa kolonial di tahun 1642 sampai 1772. Di masa kolonial ini ada 6 sekolah yang berdiri pada saat itu. Yang pertama, sekolah kolonial, yaitu sekolah yang ditujukan untuk mengenal masyarakat kolonial pada saat itu. Yang kedua ada sekolah kota, pelajaran ini lebih dominan pada masyarakat kalangan sampai atas. Materi pembelajaran pada saat itu atau sistem pembelajaran anak lebih bersifat pasif dibandingkan anak lebih bersifat pasif dan gurulah yang lebih bersifat aktif. Nah pada saat itu contohnya anak duduk di buku masing-masing, pelajari tugas masing-masing dan nanti guru yang meminta untuk membaca. Yang ketiga ada sekolah swasta, membuka kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat itu. Dan di sini lebih berkembang lagi, di mana anak sudah sudah membaca, menulis, dan berkhotbah agama. Keempat adalah sekolah dasar Latin. Sekolah dasar Latin ini sekolah yang lebih mengarah kepada keagamaan dan religius. Artinya anak dianggap pintar kalau dia mampu berkhotbah agama. Dan pendidikan yang ditempuh di sekolah dasar ini selama 8 tahun. Yang kelima ada akademi. Akademi ini lembaga yang didirikan ditujukan untuk masyarakat yang tidak mau masuk ke perguruan tinggi, tapi lebih siap untuk langsung bekerja, dan di sekolah akademi lah anak-anak bisa mendapatkan pengetahuan yang tertuju untuk lapangan. Bukan, akhir itu adalah perguruan tinggi atau perkuliahan. Yang kedua ada periode nasional di tahun 1776 sampai 1850. Ada beberapa tokoh atau para ahli di situ yang mempengaruhi sistem pendidikan di periode nasional ini. Yang pertama ada Benjamin Rush tahun 1745 sampai 1813. Menekankan ilmu pengetahuan, kemajuan, dan kebebasan dalam pendidikan. Rush ini kurikulum yang ada pada kurikulum yang disampaikan oleh Benjamin Rush ini adalah materi pembacaan, menulis perhitungan di tingkat SD. Jadi penekanannya yaitu di tingkat SD. Selanjutnya di tingkat menengah dan perguruan tinggi lebih memilih kepada tata krama dan prinsip moral yang baik di semua. Yang kedua ada Jefferson. Jefferson ini pendidikan untuk keluarga negaraan. Artinya di sini adanya unsur demokrasi karena negara bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan menuju masyarakat yang demokratis yang diambil dari dana biaya pajak. Jadi para siswa yang superior agar diterima di sekolah menengah dengan biaya gratis dan di perguruan tinggi. Yang ketiga ada Webster. Webster ini menentang Amerika dalam pemerintah yang memaknai bahasa Inggris dan diharuskan memakai bahasa sendiri. Akhirnya dia mendirikan pendidikan berkaitan dengan bahasa Amerika, menulis ejaan untuk para siswa. Terakhir ada Buffet. Buffet ini menaruh rasa hormat kepada Eropa atas pemberian pengetahuan, seni, hukum, literatur, tata krama yang ditanamkan Eropa selama penjajahan ke Amerika. Menurut dia, spesialis kurikulum perlu dipertimbangkan mengulangi kesalahan masa lalu dan juga untuk mempersiapkan masa depan. Yang ketiga ada pendidikan di masa Eropa abad ke-19. Di sini ada beberapa para ahli atau beberapa tokoh yang berpengaruh terhadap pendidikan. Yang pertama ada Johann Hendrik Pestalozzi. Pestalozzi ini mengatakan pendidikan itu berdasarkan pada perkembangan alamiah anak. Inovasi pedagogis hanya adalah desakannya bahwa anak-anak belajar melalui indera. Menurut Pestalozzi ini tujuan pendidikan adalah mendorong anak dalam menentukan diri sendiri. Dan Pestalozzi ini menginginkan pendidikan masyarakat melalui pendidikan individu dengan pertolongan keluarga, terutama peran ibu. Dan Pestalozzi ini menyatakan pengajar itu harus dikembangkan kepada program atau benda-benda yang sebenarnya yang dikembangkan oleh pengajar. Yang kedua ada problem. Problem ini fokus kepada taman kanak-kanak. Dia fokus kepada anak berusia 3 sampai 4 tahun. Dan
yang mengatakan bahwasanya sekolah mereka harus diatur di sekitar bermain dan minat serta kegiatan individu dan kelompok. Robel ini mendorong kurikulum yang berpusat pada anak, yaitu rasa cinta dan kepercayaan. Ketiga ada John Herbert, tujuan utama pendidikan menurut John Herbert adalah moral pengembangan. Sebagai dasar dan perlu semua tujuan pendidikan lainnya. Jadi tujuan utama pendidikan adalah mengatakan orang yang baik yang memiliki banyak keterbatasan atau dia mengatakan banyak kebajikan didasarkan pada pengetahuan. Yang terakhir ada Herbert Spencer. Herbert Spencer ini mengatakan kurikulum itu termasuk pada pengetahuan dan kegiatan untuk mempertahankan hidup, menghasilkan kehidupan, dan mendidik anak dengan baik, mempertahankan keluarga negara yang positif, dan menikmati waktu luang. Kelima tujuan inilah yang menjadi dasar prinsip pendidikan yang terkenal diterbitkan pada tahun 1984. Bangkitan pendidikan universal. Ada sekolah pemantauan, sekolah umum, sekolah dasar menengah, dan akademis. Kita kelompokkan sekolah pemantauan ini yaitu sekolah yang ditujukan kepada masyarakat yang berprestasi. Nanti guru menjelaskan kepada guru menyampaikan materi kepada masyarakat yang berprestasi, nanti masyarakat berprestasi yang menyampaikan kepada teman-temannya. Sedangkan untuk sekolah umum dan sekolah dasar seperti sekolah menengah ini sifatnya hampir sama dengan sekolah pemantauan, ini masih bersifat tradisional, guru masih bersifat aktif dan anak masih bersifat aktif, di mana anak masih menunggu bagaimana guru menyampaikan materi. Belum ada bersifat kritis dan analitis dari samping. Selanjutnya akademis ini lebih ditujukan kepada anak-anak yang sudah siap untuk terjun ke lapangan. Contohnya di sini sekolah profesi. Yang kelima ada masa transisi tahun 1893 sampai 1918. Di sini adanya 3 poin di masa transisi ini. Adanya penegasan kembali kurikulum tradisional pada abad ke-19. Tekanan yang meningkatkan terhadap kurikulum tradisional makin nyata di abad ke-19, di mana di masa ini ada beberapa pandangan dari beberapa ahli, yaitu Flexner, yang dia mengatakan kurikulum modern yang terdiri dari akar sains, industri, kewarganegaraan, dan estetika. Selanjutnya ada juga John Dewey. John Dewey itu mengatakan adanya pendidikan pragmatis dan prinsip ilmiah. Mengatakan bahwa pelajaran tidak bisa ditempatkan dalam satu nilai hierarki. Pelajaran bertujuan meningkatkan kemampuan perkembangan pengalaman anak dan pengalaman yang dirangsang untuk berkembang, dan internalisasi kemampuan intelektual dalam proses pendidikan. Yang terakhir, lahirnya kurikulum sebagai sistem informasi. Yang pertama ada behaviorisme dan prinsip ilmiah, Bobbitt dan Charters. Ini dipengaruhi oleh gagasan efisiensi yang mengutamakan bisnis dan industri. Perencanaan kurikulum itu dengan memusatkan atas pendekatan aktivitas, di mana pendidikan itu dipengaruhi oleh yang pertama prinsip yang dikembangkan, yaitu tujuan, sasaran, kebutuhan, dan pelajaran dan pengalaman belajar. Yang kedua, menggarisbawahi penggunaan sasaran hasil tingkah laku dalam berbagai gagasan pendidikan. Yang ketiga, memperkenalkan gagasan tentang lingkungan sasaran hasil. Yang terakhir, penekanan kurikulum membuat potongan materi pelajaran. Yang kedua, buku tahunan ke-26. Di mana di buku tahunan ke-26 ini pembuatan kurikulum yaitu masa lampau dan masa kini. Jadi menurut dia kurikulum yang ideal itu harus membuat yang pertama berpusat pada hubungan dalam kehidupan manusia, berhadapan dengan kenyamanan dan permasalahan lokal, nasional, masyarakat internasional, memungkinkan para siswa untuk berpikir kritis, menginformasikan dan mengembangkan suatu sikap, serta mempertimbangkan minat siswa dan kebutuhan diskusi gagasan. Yang ketiga ada Raks dan Caswell. Kurikulum menurut Raks dan Caswell ini, kurikulum harus direncanakan terlebih dahulu oleh guru sebelum melanjutkan kepada proses pembelajaran. Yang terakhir ada Tyler, tahun
1902. Di sini adalah prinsip dasar dari kurikulum itu sendiri, yaitu materi pokok dalam pembuatan kurikulum itu, yaitu pembelajaran dan adanya evaluasi. Baiklah, itulah pemaparan materi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.